Tidak begitu terjemahannya. Anda menggunakan apa Iya, itu? Bis. ini aku pakai ILT3 ini sesuai dengan kitab aslinya tanah sama berib kadasa. Ini sudah sesuai dengan kitab aslinya, Bang. Kalau IMB itu belum. Nah, kalau kita Ini lihat sudah sesuai dengan kitab kalau aslinya. kalau kita lihat di sana jelas aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak Kepada dan Isa, kepada Yakub sebagai Yakub Sadai. sebagai Tuhan. Tetapi Iya, dan nama tetapi namaku aku belum nyatakan kepada mereka. Tetapi namaku. namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, ini terjemahan yang benar, Bang. Bukan di Iya, situ kan tiga di situ kan dikatakan Usemi artinya namaku Yehova. Lo Leageti, aku belum mengajarkan kepada mereka, aku belum menyampaikan ke mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Usemi aku belum menyatakan ke mereka. Jadi kapan dia menyatakannya, Bang? Nah, coba Anda Kapan dia baca di menyatakan? situ. Coba Anda baca di sana. Di situ kan ada El Shaddai. El Shaddai itu kan merujuk kepada dirinya kan. Tentang Iya, Yod-Heh-Vav-He. Tentang nama iya. Yod-Heh-Vav-He, aku tidak menyatakan kepada mereka. Itu kata Elohim. Aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku sebagai Yod-Heh-Vav-He yang maha kuasa. Tetapi nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil nama itu. Coba Kejadian 15 nomor 2 coba. Abraham sudah memanggil Yahweh itu. Kejadian 15 ayat. Ayat 2. Katanya kata Tuhan di Keluaran 6 nomor 3, aku belum Iya, menyatakan namaku. Tetapi iya, iya faktanya itu. Abraham sudah memanggil Cakwe di Kejadian 15:2. Iya, iya, begini, Bang. Abraham itu sudah memanggil Yahweh karena sebelum Abraham lahir nama itu memang sudah ada, Bang. Alamak, tadi di Keluaran 3, di Keluaran 6 tadi dikatakan, Dia itu sudah ada. aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Segala isinya ini Aku ada. tidak menyatakan namaku. Aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham, yaitu Yahweh. Tapi faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Tuhannya dengan panggilan Yahweh. Coba Anda baca deh. Baca apa yang dikatakan di situ. Dia bilang iya, Keluaran 15 ayat 2 saya baca ya. Ya, Kejadian. Hai, masolangi saudara Ari. Masolang. Nih gaji tahu aduh, ye. Abang, dia itu bahkan saya kasih tahu ya. Kejadian Bahkan 2, Kejadian 15 nomor 2. Diciptakan dia sudah ada. Kejadian 15 nomor 2 Abraham. Iya. Tapi kan di dalam Keluaran 6 nomor 3 dikatakan, aku belum menyatakan namaku kepada dia. Iya. Iya, dengar bang, aku baca ya. Dan Abraham berkata, ya Tuhan Yahweh. Apa? Tuh, dia sudah sebut. Iya. Berarti Yahweh itu bukan nama. Coba pelan-pelan, Bang Ari tatap mata saya. Dengar. Iya. Di Kejadian 15 nomor 2, Abraham memanggil Yahweh. Betul? Di Keluaran 6 nomor 3, aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham, tapi aku belum menyatakan namaku. Sedangkan di Kejadian 15, Abraham sudah memanggil Tuhannya itu dengan panggilan Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan nama. Itu cuma gelar. Bang Suma harus baca secara keseluruhan ke bawah karena mati nih ya. Disuruh mikir sering baca keseluruhan balas ya anak. Dibaca itu yang dibaca tadi akan nanti akan diucapkan bahwa namaku adalah Yahweh. Di Keluaran 6 nomor 3 di situ dikatakan itu sampai ke bawah. Aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Belum. Tapi di Kejadian 15, Abraham sudah memanggil Yahweh. Berarti Yahweh itu bukan namaku.
Enggak, begini Bang. Kalau Bang Suma ini comot ayat ini baca secara keseluruhannya dong. Comot ayat Alamak. ini namanya. Jangan dicomot ayatnya Bang. Yahuwahu. Ya, Yahweh. Yahuwahua. Baca sampai ke bawah, sampai ke bawah baru ditahu. Wahai dia yang Begitu, Bang, kalau adalah baca dia. Alkitab. Kalau baca Alkitab Wahai Bang, yang adalah ada. baca sampai ke bawah Wahai biar yang maha hidup yang adalah hidup. Yod he vav he. Itu gelar sang yang maha hidup, gelar sang yang maha ada atau sang yang kekal. Itulah Yod he vav he. Itu gelar. Ya begini aja Bang, kalau Abang Suma bilang itu gelar itu terserah Abang, tapi kami tidak akan pernah percaya karena kalau kami anggap itu gelar berarti iman kami sia-sia Bang. Ya itu dalilnya. Sia-sia iman kami mesianik. Sia-sia iman kami mesianik kalau Dalilnya itu adalah itu ada. kami mau panggil Tuhan kami dengan apa coba? Kalau itu adalah Mesianik kan usianya baru kurang lebih 200 tahun, belum cukup pun 100. Mesianik ini kan sekte baru. tapi kan ini pengembalian nama Tuhan yang benar Bang. Iya, tapi bacalah lagi Keluaran 5 itu 6 itu dengan Soalnya Bang, dengan hati. Bang Suma saya kasih tahu ya, sebenarnya kami sebagai orang Indonesia anak juga kami tuh banyak jemaat itu yang sebenarnya dulunya itu kami masa bodoh tentang nama. Kami tidak peduli tentang masalah nama dulu, masa bodoh. Mau panggil nama Tuhan dengan apa ke? Mau panggil dengan nama dewa ke? Mau panggil Theos, Dengan Glorious, Bakeke. apa ke? Dengan Bakeke. Itu kami sebenarnya kami dulu masa bodoh nggak peduli, tetapi setelah kami baca firman, nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Jadi setelah kami tahu bahwa nama itu menyangkut keselamatan, jadi kami peduli. Iya. Tapi Juga sama Pak Yakub juga dulu begitu. Senior kami Pak Sulistyo toh. iya, atur mungkin saja. Dia dulu Pak Yakub dulu itu sebenarnya dia juga dulu tidak peduli tentang nama Tuhan. Iya. Tetapi tidak peduli masa bodoh. Iya. Tetapi setelah kita baca firman Tuhan ternyata itu nama itu menyangkut keselamatan. Iya. Kita tanya Jadi, dulu, kalau dalam kita doa, tanya dulu ada pendeta kita dari Vatikan. Aduh turun dia sayang. Iya. Sayang sekali. Kalau Bang Suma, kalau kita salah menyebut Tuhan dalam doa, itu bisa kita nanti binasa tidak selamat Bang Suma. Iya makanya jangan sebut cakwe. Nah itu yang nama aslinya Bang. Itu saja. Sudah ku bilang tadi Keluaran 6 nomor 3. Aduh Bang. Iya aku tahu. Tetapi baca secara keseluruhannya ke bawah. Kenapa Bang, tetap aja meskipun dibaca ini tetap namanya, aja. Enggak, ini namanya Bang Suma comot ayat. Begini juga Bang. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakannya kepadanya. Tetapi faktanya kalau Anda memaksakan Yahweh itu nama Tuhan, kenapa? Kejadian 15 nomor 2 Abraham memanggil Yahweh. Bang Suma, aku telah menyatakan di atas apa coba? Apa Kita sambut dulu pendeta kita ini. Halo Saudara Rizka. Judul perikopnya di atas apa coba? Kenapa pula perikop judul-judulan? Perikop itu bukan firman. Perikop itu adalah batasan-batasan sub materi yang ditulis oleh lembaga Biblos. Enggak begini Bang Suma, supaya kita bisa dengan ayat ini Bang Suma. Baru harus dibaca keseluruhan dulu, jangan dicomot-comot supaya teman-teman tidak paham. Saya sudah paham, makanya saya tunjukkan data karena saya sudah paham. Keluaran 6 nomor 3 Tuhan belum menyatakan nama aslinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Lalu kemudian di Kejadian 15 yang disebut Yahweh, Abraham sudah memanggil Yahweh. Disebut Yehova, Abraham sudah menyebutnya. Disebut Cakwe juga sudah disebut. Jadi berarti nama yang belum dinyatakan itu masih rahasia. Yesus aja hanya memanggil Bapa.
Aba, abi, Iya. abi. Bang Suma. Oh, ini perikopnya di atas ini penetapan janji Tuhan. Saya baca keseluruhan ya. Ah, mama Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan. Dengar dulu aku baca Bang Suma. Dan Yahweh Masulan berkata kepada generasi. Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Sebab oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi. Dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya. Dan firman Elohim kepada Musa. Dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh. Nah, itu sudah Dan dikenalkan. akan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, Itu terjemahannya tidak sesuai dengan kalau kita melihat dibaca keseluruhan, jangan dicomot belum ayatnya, Bang. seperti itu dalil Cuma dan comot sesungguhnya ayatnya. dalam Aduh, bahasa Bang Suma, original Bang teksnya Suma. nggak begitu, Bang. Bang Suma ini comot ayat. Saudaraku, kalau kita melihat aslinya, bahasa aslinya itu tidak begitu, Kamase. Perikopnya di atas penetapan janji Tuhan. Dan saya baca ayat 4-nya ya. Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh. Iya, dia Dan mengatakan katakanlah kepada akulah Bani Israel, akulah Yahweh. Yahweh, dan aku akan bawa keluar dari kerja paksa. Ketika oleh dia orang mengatakan Mesir. itu, dia sudah mengatakan kalau dirinya Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itulah namaku. Itulah namaku dari zaman purbakala sampai terakhir. Akhir. Makanya Itulah Bang Suma namaku, jangan yang jangan lain. dicomot dong, baca dong keseluruhannya. Ya Itu kan Allah, sudah ya dinyatakan di sini, Karim. namaku Yahweh. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh itu maksudnya akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tuhan itu Akulah. gelar, Bang. Tuhan Ya itu gelar. Allah. Tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Masa ada Tuhan bernama Tuhan? Lucu kan? Terus di mana dikatakan akulah Yahweh, akulah Tuhan yang bernama Yahweh, itu di mana tertulis? Iya, aku Jangan. Yahweh itu namaku. Mbak Kutiroy, Kadek, di mana tertulis? Ada, aku Yahweh itu namaku. Coba aku Silakan Anda tunjukkan ke kita. Di mana tertulis? Alamak, susah kali, Pak. Yesaya 42, buka Bang Suma, Yesaya 42 ayat 8. Coba bacakan. Baca di situ Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 nomor 8, apakah begitu sesuai dengan apa yang Anda maksudkan? Iya, Seperti itu. Aku yang buka atau Bang Suma yang buka? Anda yang buka. Yesaya Aku ini- 42 ayat 8 ya. Iya. Aku yang buka Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Saya bacain yang Bang Suma. Silakan. Akulah Yahweh, itulah namaku. Nah, Dan itulah aku tidak akan memberikan Oke, kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, Iya, itulah namaku. Biar saya jelaskan sama saudara, ya. Bang Saya jelaskan. Pertanyaan saya tadi Yang 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku, Bang. seperti kami. Innani adallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Siapa Allah ini? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah adalah nama Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 42 yang Anda sebutkan nomor 8, di situ hanya dikatakan Shem, pengenalan. Yehova, Shem. Akulah Yehova, Shem, akulah Tuhan. Itulah penamaanku, itulah gelarku, itulah
caraku memperkenalkan diri. Maka aku Tuhan, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan malaikat, bukan jin, bukan gunung, bukan bumi, bukan langit. Aku Tuhan, berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Aku Tuhan. Itulah namaku, itulah pengenalanku. Itulah nama, maksudnya itulah tanda pengenalku. Aku Tuhan. Jadi tidak boleh dikatakan Tuhan Ari, Tuhan Zuma, Tuhan Prabowo, Tuhan Jokowi. Enggak boleh. Karena yang hanya menggunakan gelar Tuhan itu cuman aku. Jangan kau nodai. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Akulah satu-satunya Tuhan. Itu yang dimaksud. Bukan berarti namaku adalah Yahweh. Yahweh itu gelar. Yahwahu. Wahai dia yang adalah dia. Makanya selalu mengatakan akulah dia. Anihu. Akulah dia. Jadi ketika saudara-saudara saya mengatakan Yahweh, Yahweh itu nama. Bagaimana ceritanya? Itu gelar. Hadirkan orang-orang rabi-rabi Yahudi berhadapan dengan saya. Pasti mereka akan mengatakan itu gelar, gelar suci yang tidak boleh diganggu. Menyebutnya pun tidak boleh. Kita hanya menyebutnya Hashem, nama itu, gelar itu. Tapi secara pribadi nama Tuhan, itulah yang diperkenalkan kemudian. Innani anallah la ilaha illa ana. Makanya mereka menyebutnya Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yesha, Eloa Yakub. Yehova itu sama gelarnya dengan Khalik, pencipta, sang maha pencipta. Yod, he, fab, he. Kalian membacanya cakwe. Begitu saudara Ari. Enggak, begini bang. Bang Suma tadi bilang Yahweh itu tidak boleh disebut. Mana tidak boleh disebut sembarangan itu nama Yahweh. Iya, memang tidak boleh disebut. Maksudnya Tuhan itu boleh disebut sembarangan, tetapi dalam doa, puji-pujian dan penyembahan boleh disebut bang. Iya, nanti kalau tidak boleh disebut, jangan menyebut nama Tuhanmu. Tidak boleh disebut kalau misalnya kita kesandung, kita oh bukan. Ada bukan yang begitu yang dimaksud itu, salah Ki. Bukan itu maksudnya. Enggak, begini bang. Maksudnya begini, jangan menyebut nama begini, Tuhan. Bang, dengar dulu aku. Dengar dulu kalau bisa nggak dilarang buang sampah. Kalau bilang dilarang buang sampah, apakah benar-benar kita tidak boleh buang sampah? Ya, boleh buang sampah tapi pada jangan tempatnya. Sembarangan. Ya. Kalau dilarang buang sampah, apakah kita tidak boleh sama sekali buang sampah? Bukan begitu maksudnya. Boleh buang sampah tapi jangan sembarangan. Bukan. Begitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Boleh kita buang sampah tapi jangan sembarangan. Maksudnya begitu gini. juga boleh menyebut nama Yahweh tapi jangan sembarangan, begitu. Maksudnya begitu bang. Kalau kami tidak menyebutnya itu sia-sialah iman kami bang. Kalau sia-sialah iman kami, kalau kami tidak mau menyebutnya, sia-sia iman kami bang. Tidak ada pengharapan bagi kami orang Kristen. Oke mi. Begitu bang. Sama jangan buang sampah tapi jangan sembarangan, begitu. Boleh buang sampah tapi jangan sembarangan, begitu. Sebagai orang yang cerdas pasti paham bang. Anak SD aja paham kok. Boleh buang sampah jangan sembarangan. Kalau misalnya nih Anda ke toilet terus di sana Anda melihat sesuatu yang menakutkan Anda, nggak boleh nyebut nama Tuhan di situ, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau tujuannya untuk mengusir roh jahat ya boleh. Itu untuk mengusir roh jahat. Ya Bang Suma. Bayangkan Bang Suma, kayak nama asing aja. Roh jahat takut, apalagi nama aslinya lebih takut lagi bang. Iya. Begitu. Nama palsu aja, setan kabur, apalagi nama aslinya lebih kabur lagi. Kalau saya pahami, nama Tuhan itu jangan kau sebut sembarangan. Maksudnya bukan Yahweh, kamu sebut Yahweh.
anak orang kau sebut Yahweh, itu nggak boleh. Anda mau lihat burung merpati, Anda sebut Yahweh. Anda mau lihat api, Anda sebut Tersandung. Yahweh. Ya, misalnya kesandung Anda melihat batu. orang melahirkan tanpa ayah, Anda sebut Yahweh. Itu nggak boleh. Itu maksudnya dalil Iya. itu. Kalau kayak misalnya kaget atau kesandung batu juga tidak boleh. Biasa Just, juga kesandung batu, Yahweh, Justru yang Yesus, itu diperintahkan, nggak boleh begitu ya. pujilah Tuhanmu dimanapun kau berada, dari ujung bumi ke ujung lain. Itu malah disuruh. Yang dimaksudkan sih, jangan menyebut nama Tuhanmu kepada benda selain Tuhan itu maksudnya. Tapi Anda salah artikan. Gitu, Bung. Masih ada? Iya. Jadi Udah? Istirahat Bang dulu. Suma sudah paham. Jadi Bang Suma sudah paham kalau Yahweh itu boleh disebutkan tapi jangan sembarangan kan? Iyalah, iyalah, saya Iya. paham. Kayak boleh buang sampah tapi jangan sembarangan begitu. Iya. Begitu Bang. Oke, Bang. Oke, Ya, Saudara Ari. nanti masuk lagi ya Bang. Oh, iya. Oke, Bang, nanti aku masuk lagi. Oke. Siap. Sampai jumpa, see you next nanti masuk lagi nanti malam ya. Oke Bang. Iya. Jumpa sukses selalu. Iya, Banyak guru rezeki. semangat. Siap. Selamat Guru kita pada semangat. selamat. Haleluya. Guru semangat. Iya. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Iya, ambek nape sama pea. Bye, see you again. I boring to see you. Boring di sini. Boring di sini, Bang. Sorry. Saya bercanda. Boring. Iya, oke. Siap. Aduh, sakit telinga. Kuping sakit, kayak diiris. Datang moderator awet pula tuh, mau kus saya tuh. Kalau begitu nih SMS kepalanya. Halo semangat. Halo Bang Suma. Asar, halo juga. Buka kamera. Dari mana saudara Rizkal? Katolik, Protestan, Mesianik? Islam. Islam pula. Ada apa? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Enggak. Jadi? Enggak ada yang ingin disampaikan. Terus mau ngapain abang, adik? Enggak apa-apa. Oke, sabar teman-teman. Kita naikkan lagi. Tapi yang non muslim. Nah, ini kayaknya orang mau marah-marah ini. Kayaknya mau marah ibu ini. Semangat asar ibu. Halo ibu. Bu. Allahu Akbar. Masya Allah. Lumayan hiburan. Halo semangat asar. Dari mana ini bang? Halo. Ya, halo, assalamualaikum bang. Salam. Dari mana abang? Ya. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang Juma ya, sekedar Siap. pengagum. Oh siap, makasih bang. Di sini kan kita asobaru minal iman gitu ya. Kalau kita Siap. lihat dari bincangan-bincangan yang dari non muslim, saya terkesan gitu ya, terkesan dengan Bang Juma. Ya mudah-mudahan selalu
dalam lindungan Allah ya. Amin, amin. Amin, makasih Bang. Di sini kalau kita debat dengan non muslim itu saya kesan sekali, terharu sekali, alangkah indahnya kalau kita sabar menghadapi, dan mudah-mudahan non muslim ini bisa masuk Islam gitu Bang Juma. Bukan hanya sekedar tantangan, bukan hanya sekedar kita berdebat gitu Bang Juma. Iya, betul. Ya mudah-mudahan itu dengan adanya debatan ini bisa menghasilkan gitu Bang. Iya. Semoga aja Bang, insya Allah. Ya itu aja sih Bang Juma ya. Oke, makasih. Ya, mudah-mudahan Allah SWT Bang Juma, itu aja dari saya. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Andri Besu. Andri Besu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salah pencet bang, notif layar kenapa bisa naik bang? Iya. Bagi-bagi Oke nih, saudaraku. Iya, bajik-bajik jiki sari batang, hati-hati Kidi. Iya. Oke mi paeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya Bang. Silakan. Wih, ganteng kali Bah. Terima kasih Bang Juma. Katolik Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan tema kita Nabi pengajar palsu atau pengajar Keluar palsu. dari tim Mangga Bang. Saya mau tahu tentang Islam aja Bang. Kita bahas tema ini. Kan ini bahas Islam juga ini. Enggak, saya mau tahu ketuhanan Islam itu bagaimana. Ya sama yang diajarkan para nabi, yang diajarkan Yesus. Gimana Bang? Tuhan itu Gini, tidak Bang. bisa dilihat. Iya Bang, gini Bang. Katanya ada saya dengar ustadz-ustadz gitu bicara. Kalau kita mengharap imbalan sholat, puasa itu nggak diterima, mengharap pahala aja kata ustadz gitu. Ya berarti tidak ikhlas berarti ibadah. Karena menginginkan Emang sesuatu. ibadah yang ikhlas itu bagaimana Islam tuh Bang? Kalau Ketika Kristen kan cuma percaya sama Yesus juru selamat. Kalau di Islam itu yang benar itu ibadahnya ya ikhlas karena bersyukur. Diciptakan dengan sempurna, diberikan nikmat iman, Islam, diberikan mata, hidup dan seterusnya. Maka ibadah itu adalah kebutuhan. Wujud syukur kita kepada pencipta kita. Kita tidak diciptakan menjadi ayam, menjadi kucing. Maka nggak usah nuntut surga. Ibadah aja wujud syukur kita kepada Allah. Udah dikasih hidup itu udah syukur. Ngapain kejar surga? Mengenai surga itu urusan Allah. Kalau Allah ridha memberikan kita berkat untuk surga ya alhamdulillah. Kalau tidak ya alhamdulillah juga. Yang pada intinya ya sujud. Kalau beribadah kepada gini, pencipta. Bang, kalau saya ini kerja pasti kan mengharap imbalan uang. Sama kayak ibadah itu kan mengharap surga kita. Oh, kalau di Islam itu enggak. Tidak. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin mengingkari janji. Tidak mungkin mengingkari janji. Jadi ngapain kita ibadah, kejar itu, kejar janji. Cukup kita ibadah, serahkan semuanya kepadanya. Ibadah saja. Ada perintah, ada panggilan, ibadah, ikhlas, ridha. Jangan mengharap surga, ibadah itu. Artinya kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita nggak mau ibadah. Bukan begitu. Terus mana ucapan syukur kita kepada pencipta yang telah menciptakan kita normal, sehat, tidak gila. Kan kita harus bersyukur kepada pencipta kita. Kalau berarti Islam ini surga itu cuma hayalan ya bagi Islam. Kenapa bisa hayalan? Kan surga Mengharap surga cuma bukan tidak mengharap surga. Anda kan tadi mengatakan apakah ibadah untuk mengejar surga? Anda kan mengatakan itu. Jadi saya jawab, umat Islam ibadah itu jangan karena surga, tapi karena ridha. Kalau Allah ridha, tidak mungkin Allah menyimpan kita di neraka. Tentunya kalau Allah ridha sampainya di surga. Lain cerita kalau Allah marah mengutuk orang, maka pasti neraka.
Jadi orang yang dikutuk oleh Tuhan, neraka tempatnya. Makanya saya heran kenapa Kristen menyembah orang yang dikutuk, gitu loh. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu juru selamat, Bang. Kalau Bagaimana percaya mau saya juru itu surga selamat? itu, Bang. Orang matinya dikutuk begitu kok juru selamat. Kalau juru selamat itu ya tidak begitu, tidak dikutuk. Dia kan mati dengan jalan kutuk. Dan bagaimana mau dikatakan juru selamat? Seluruh dosa-dosa Kristen di bumi ini diambil alih sama dia. Kemana dia pergi membawa dosa itu? Ke surga? Ya kan tidak mungkin. Dosanya orang Kristen yang dilimpahkan ke pundaknya akan dibawanya ke neraka. Itu pasti. Jadi Anda menyembah dengan orang-orang yang masuk neraka, ya pasti Anda ikut juga ke sana. Gitu. Itu satu kepastian loh itu. Satu kepastian. Begitu, Bingung saya, Bang. Bang, dan Islam ini, Bang. Katanya tidak mengharap surga, tapi kan ibadah untuk surga. Lucu abang ini. Siapa yang tidak Abang yang mengharap lucu. surga? Ini kita berbicara ibadah. Anda kan berbicara ibadah. Ibadah Anda kan itu untuk berbicara apa? ibadah. Kalau kita beribadah, jangan mengharap surga, tapi mengharap ridha sang pemilik surga. Sekarang begini, Anda ingin ke rumah saya. Nah, di rumah saya itu banyak algojo-algojo yang harus Anda lalui untuk datang ke saya. Bahkan ada anjing ganas paling depan pagar menjaga di situ. Karena Anda dekat dengan saya, Anda tinggal telepon. Abang Zuma, ya gimana? Aku mau ke rumah ya. Oh iya. Karena saya dengan Anda adalah akrab, intim, maka aku perintahkan semua yang ada di situ. Nanti ada tamu istimewa aku mau datang, tolong buka jalan. Itu maksudnya. Lalu kalau takut kepada anjing saya di depan, terus Anda mau menghormat sama saya, ngapain? Percuma. Begitulah pencipta langit dan bumi, yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Tinggal dekati aja, bisik sama dia, rayu dia, ya Rob, rayu pemiliknya, semuanya aman. Dekat dengan sang pemilik, semuanya aman. Nah, Anda beda. Berarti kan intinya itu ibadah mengharap surga juga, Bang. Ujung-ujungnya Ibadah surga dekat juga. dengan sang pemilik. Sang pemilik ketika akrab dengan kita, terserah dia. Masa orang yang disayanginya mau dilemparkan ke neraka? Kan tidak. Kita dekat, ikhlas sama dia. Kalau Allah kemudian mengatakan kau ke neraka, ya ikhlas. Baik ya Allah, kalau memang itu yang kau ridai, ya saya ke neraka. Saya nggak mungkin membantah. Kalau kau ridha aku ke surga, ya aku ke surga. Yang pasti kewajibanku sebagai ciptaanmu, aku menyembahmu. Itu aja. Kalau engkau ternyata dengan ibadahku ini memasukkan aku ke neraka, aku ikhlas. Memasukkan aku ke surga, aku ikhlas. Aku ikhlas, terserahmu. Yang jelas aku ibadah menyembahmu, tak ada yang lain. Aku hanya ada kamu. Itu Islam itu begitu. Nah, gimana kalau misalnya orang itu menganggap ibadahnya banyak. Oh, ini sudah menumpuk ibadah saya ini. Puasa saya sudah menumpuk ini. Pasti surga saya ini. Apa yang terjadi? Anda memandang rendah orang yang tidak sholat. Anda memandang rendah orang yang tidak puasa. Sehingga ujub, sombong. Aku lebih beriman daripada dia. Aku lebih taat daripada dia. Aku lebih pantas didengar daripada dia. Aku lebih berilmu daripada dia. Sombong. Jadinya apa? Sifat tercela. Di Islam itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tuhan melihat kita dari ketakwaan, bukan dari yang lain. Begitu, Bung. Beda di agama saudara. Rumit agama juga Islam ya, Bang. Kenapa? Sudah lima waktu sholat, 5 waktu ini itu dikerjain. Kalau ujung-ujungnya ke neraka juga gimana, Bang? Nah, itu kan bahasanya kan Anda sendiri yang ngarang. Ini kayak Paulus, dijelasin belok, diluruskan, dibelokkan, kayak Paulus suka membelokkan Di mana ajaran gitu? Tuhan. Membelokkan ajaran Tuhan, membelokkan ajaran nabi-nabi, ya itu Paulus. Pengikutnya pun ikut-ikutan. Tadi udah kujelaskan loh, pertanyaan Anda ku jelaskan. Tapi karena dasar sudah membenci, dasar sudah tidak suka, ya semua dibengkokkan. Sama seperti Paulus. Lurus sudah ajaran Yesus itu, lurus. Paulus bengkokkan. Lurus ajaran Elohim itu, lurus. Dibengkokkan lagi. Dan akhirnya menjala, menjaring, mempukat orang-orang bengkok sesamanya bengkok.
Tuh. Sekarang saya Ini, boleh Bang. tanya nggak sesuatu? Saya tanya sesuatu, satu aja. Halo. Halo, Bang. Yesus- Kalau saya bisa Yesus- jawab, Bang. Yesus mengajarkan muridnya ke sinagoge. Elohim mengajarkan ke sinagoge. Sekarang hari Minggu, mampus. Hari Minggu siapa yang mengajarkan kalian ke gereja? Oh, aku mau ditanya. Oh my God, please. Ketepak, 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 dum, bum. Lari. Nah, itulah kalau orang mengikuti ajaran sesat, lemah, pertahanannya lemah. Cuman bisa bertanya, tapi nggak apa-apa. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, gitu. Aku doakan dapat hidayah. Oke, saudara, makasih udah naik. Silakan teman yang lain, masih ada lagi? Kasih ya teman-teman udah mendukung live kita. Halo, semangat asar, Bung. Bang Eri. Ada onde-onde kah, Bang? Halo. Bang Ari. Ada onde-onde kah, bosku? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet. Iya. Aduh, salah pencet, maaf ya. Yo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Kita naikkan yang lain. Kalau masih ada yang mau bertanya, belajar, boleh juga pakai jurus itu. Bertanya. Begitu ditanya langsung lari juga enggak apa-apa. Yang muslim tolong dibatalin nih. Membludak lagi nih yang muslim nih yang minta. Boleh ya teman-teman ya. Halo, semangat sore. Undang nih. Halo Bang. Semangat asar abang, silakan. Maaf bang, salah pencet lagi tap. Sip, mantap abangku, makasih. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak kemudian kita dapat pelajaran dari teman-teman kita dengan berbagai karakter yang ada yang hadir di siang sampai sore hari ini. Dari sana kita belajar betapa mudahnya ajaran yang bukan berasal dari pencipta langit dan bumi ini runtuh, ya, rubuh dari ajaran Islam. Jadi ketika mereka diperhadapkan ajaran Islam, hancur, lebur, tak ada pertahanan sama sekali. Tak ada pertahanan sama sekali. Mereka hanya bisa kemudian memberikan narasi-narasi kosong, penjelasan-penjelasan yang sifatnya ilusi, hayalan, ya, kemudian ya halusinasi gitu. Padahal kalau kita melihat harusnya pertahanan mereka itu kuat. Kenapa pertahanan mereka kuat? Karena mereka ini memiliki beberapa kitab, tidak sama seperti kita Islam. Kita hanya memiliki satu kitab saja, di mana hadits ini adalah jabaran daripada kitab induk, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan mereka memiliki banyak kitab, dan yang lebih dahsyatnya lagi mereka banyak Tuhan, bukan cuma satu Tuhan. Harusnya mereka lebih
kuat di dalam mempertahankan argumentasi keagamaan. Tapi karena ya keyakinan mereka itu tidak didukung oleh kitab mereka, iman mereka justru cenderung bertentangan dengan kitab mereka sendiri, ya maka mereka tidak sanggup untuk memberikan perlawanan gitu ketika membahas tema-tema yang ada. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya semua yang ada di sini, apakah sebentar malam kita masih bahas tema ini atau kita rubah tema? Apakah sudah cukup tema ini beberapa hari dan kita melihat bagaimana teman-teman kita kewalahan dengan tema ini? Ganti ya, kita ganti. Oke, sebentar kita masuk ke tema baru. Yang pasti belum ada dari pihak teman kita yang bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan Bible dalam arti kata konsep kebenaran terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu, gitu kan? Yang minta permintaan ini ramai kali. Wow. Semangat asar, Ibu. Assalamualaikum Bang, kok dinaikkan Bang? Nggak ada minta loh. Oh iya, sorry kalau gitu, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bang. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis naik karena ada di permintaan, jadi saya tekan gitu. Oke. Ada lagi? Halo, Aki Kampung. Halo, Aki Kampung. Halo, Saudara Wahyu. Pertanyaan saya tadi bisa dijawab? Apa bang pertanyaan tadi bang? Tadi lelet jalan saya bang. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian sembahyang di hari Minggu di gereja? Oh saya itu dari lahir bang, saya tahu bang. Ajaran dari Kristen bang. Iya, yang mengajarkan, yang memerintahkan kalian ke gereja itu hari Minggu siapa? Yesus bang. Yesus kan ibadah bang. Di mana dalilnya Yesus memerintahkan ibadah Minggu? Di Alkitab bang. Di mana tuh? Di kitab mana? Bab berapa? Butir berapa? Nah saya ini gang lagi nggak megang kitab ini bang. Pokoknya ada lah. Kalau ada, pokoknya ada lah, kata tidak lah ada itu dusta namanya. Abang kan kalau ibadah Jumat ada yang tertulis juga di Al-Quran bang. Ada. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah sekarang ibadah Minggu di mana perintahnya? Bentar bang, saya yang buka bang, ini buka Alkitab saya bang. Boleh. Emang nggak ada ya bang? Nggak ada. Nah bang, saya ini tapi nggak paham Alkitab ini bang. Cuma ngikut aja bang. Saya mau belajar ini bang, sebenarnya. Iya.
Saya ini orang awam kan. Saya juga jarang ibadah tiap minggu bang. Tahu Iya, lah. iya. Emang nggak ada ya bang? Nggak ada. Nggak ada di Bible, nggak ada perintah untuk ibadah hari Minggu itu nggak ada. Berarti maaf bang, saya bisa jawab kalau nggak ada bang. Nah, itulah yang jadi masalah sekarang. Siapa yang Kalau kalian masalahnya bang, Masalahnya yang kalian ikuti siapa? Katanya pengikut Yesus. Yesus sudah menebus dosa kami itu bang, diajarkan orang tua saya bang. Orang Surga lah saya ini. kok dosa ditebus? Dosa itu diampuni, bukan ditebus. Kok ditebus kayak di pegadaian aja? Terus kalau Kalau ditebus Islam gimana bang? Kalau Islam konsepnya gimana bang? Kalau Islam? Kalau di Saya Islam- belum tahu Islam aja bang. Kalau di Islam bertobat ya sudah selesai, dihapus. Bertobat, yang penting sungguh-sungguh bertobat. Ya Allah, aku bertobat, ampuni dosa-dosaku. Ya udah, diampuni. Gitu di Islam. Tapi kalau Yesus kan ada nampak bang di dunia. Kalau Allah is with nampak? me itu nggak nampak. Nggak hadir dia. Nggak Nabi, pernah ke Nabi, dunia. Nabi Muhammad nampak juga. Beliau lebih lama dari Yesus. Nabi Muhammad sampai 63 tahun. Yesus cuma 30 sampai 33. Lebih lama Nabi Muhammad daripada Yesus. Berarti cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat Tuhannya. Umat Islam enggak. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalian juga tidak pernah melihat Tuhan. Melihat Yesus saja kagak, apalagi melihat Tuhan. Kan ada saksi-saksinya itu bang, seperti Ya, Yohanes. kami juga sama. Nabi Muhammad juga ada saksi-saksinya. Bahkan ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya dia. Sampai hari ini keturunannya ada. Itu sebagai saksi-saksi. Berarti Nabi Muhammad itu benar-benar eksis. Pernah ada. Berarti Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya bang. Ya, sama seperti Yesus. Apakah Yesus pernah melihat Bapa Tuhannya? Pernah bang. Di Kalau mana saya Yesus? salah baca itu, Di mana Yesus pernah melihat Bapa? saya ingat saya ada yang diajarkan orang tua saya di samping bapak dia. Ya, benda yang ditanya yang melihat. Di mana Yesus melihat Bapa? Seperti muridnya Yohanes itu kata bapak saya. Yohanes. Ya sama Paulus. berarti sama teman-teman sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad juga melihat Nabi Muhammad. Nggak ada masalah dengan Tapi itu. kan duluan Kristen juga kan yang hadir agama. Kalau Islam itu kan baru-baru katanya. Ya Islam itu datang di abad ke-7, Nah ya itu benar bang. dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristen bukan Yesus yang bawa. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kristen itu agama orang Barat. Bingung saya bang ini bang. Yesus Apa agamanya saya Yahudi, bukan Kristen. Apa saya ke Islam ini bang? Jadi Yesus itu agamanya Yahudi, bukan Kristen. Kalau Paulus itu pengikutnya disebut Kristen. Gitu. Oh berarti yang pengikut Kristen itu Paulus, Paulus. bukan Tuhan Kristen dong Yesus. Gitu ya bang? Tapi Paulus mengajarkan pengikutnya mempertuhankan Kristus. Padahal harusnya yang dipertuhankan itu Elohim, Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Gitu ya bang. Terus saya tanya lagi lah bang, yang ke bapak saya mau tahu tentang Alkitab, saya ajarin semuanya bang. Ntar saya tanya lagi sama Bang Juma ya.
Oke kawan, oke. Ini PR berat bagi saya bang. Ini harus belajar Alkitab dulu bang. Siap, boleh. Biar tahu ini juru selamat saya siapa yang sebenarnya nih bang. Iya, betul. Hati saya ini terguncang-guncang ini bang. Gimana saya terguncang-guncang ini bang? Bingung bang. Iya. Oke Bung, oke. Nanti naik lagi ke sini ya. Ya bang. Oke, belajar Selamat lagi sore ya kita. bang. Saya turun Ya. ya bang. Terima kasih dulu Oke. ya bang. Ini PR Thank you. saya bang. Sip. Terima kasih. Luar biasa pengakuan kalau beliau terguncang. Ya kita hargai. Berarti akalnya berfungsi, saudara kita tadi. Kalau akal masih berfungsi, pasti. Kalau kok bisa kayak gitu? Bang, salah pencet Bang Suma, salah pese Mana ke sih? Ya, si Mati Atun. layar kah salah pese Iya. Selamat kita pada selamat pelek. Makasih ya Bang Suma ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar Bugis itu cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Mangkatosi ko ikut pelek. Salah cipok kak Bang Suma. Salah cipok kak. Lokat cipok ini. Aku nama nengkap aja manuk lo cipok. Mas orang yang laga rambang. Yang satu salah. Apa ketawa? Kenapa? Halo, semangat maghrib. Sahabat-sahabat saya sekampung ya di TikTok. Saya pikir yang main TikTok itu orang Makassar. Halo. Cuma saya sendiri. Halo, semangat malam. Halo. Kepencet bang. Oh iya. Salah pencet juga. Iya. Oh my God. Hati-hati di jalan. Salah pencet. Yang penting jangan salah cium. Salah cipo ina marupa. Lona cipo binena. Nangkana cipo pajamanuk. Salah cipok kak agak tu iko alfian lo ko magasi tengan kasi tu tahu salah mu cipok urani kapan mu cipok le ya makan mana urani mu cipok bela masolak ko tu. Halo, semangatkan maghrib. Halo Bang Samudra. Salah peset tu bapak mama Pak jana sising duk nananae na pesek manang kata majari apa. Majari pa sising lama rupa. Pak jana mbek na tawelog na pesek. Apa kau ditarik nih? Hah? Apa kau ditarik itu? Apanya? Hah? Apa? Salah pese cuma. Salah pese minta Si kasih. kuto apa salah pese sih si pese bawan na. Ada nama pemakin salah pese, masih pese kuto mengaribi barang nule komande junub. Bapak manang keji. Teman-teman pada sisa nak lolo si pese mengaribi. Salah pese na hape na napese na ang kamen niya sa kumali bapak kasih na. At dampengnya tamu buang. Purani di apa to selemana muye. Saya curiga orang salah tekan semua ini nah ini. Istrinya diurut katanya sore-sore, salah tekan dia. Istri diurut, HP ditekan. Apa tuh maksudnya? Mungkin dan dengar Ki Bang Suma berkomentar di situ sambil dia rayu-rayu istrinya. Begitu dirayu istrinya sudah mau matikan HP-nya. Begitu mau HP-nya mau matikan salah tekan Ki. Manrase. Hei, bapak. Matuan ni ramah mati ni poeng.
Tomalasa. Tomalasa. Saya Monri deh. Aku lapar aja ya, saya belum. Bulunya maros. Udah maros. Magi suara nanti. Magi apa suaranya? Noise, jelek. Ada suara robot di belakang. Ya, cek. Enggak ada bang, aman mi. Aman mi, apa pula? Iya karena saya tutup. Muncul lagi ribut sekali. Kok bisa kayak gitu ya? Ini salah tekan juga nih ini. Abang ini salah tekan juga dia. Banyak permintaan tapi rata-rata pakai hijab. Pakai hijab di apakah? Mau Tommy dibilang wali. Cocok mi wali tapi wali kelas. Semangat maghrib saudara Nabi tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasa-pasa toka Bang Suma. Gimana kecil gimana benrekonya? Kapasa-pasa toka kasi. Oh, masih. Bang Hande, agak kerema Bang Hande, Bang Suma. Mana kecil tahu gimana benrekonya? Anu ke suara kapasa-pasa Kak. Iya. Tapi tapadon apa le? Lacuk kaulo sakku Bang Suma, lacuk kaulo asakku kasi. Lama rupa. Manrase tito. Entah itu gimana menre. Masuk lagi. Rusak mesinnya TikTok. Orang Bugis semua nak kasih naik masih. TikTok. Ternyata jadi berita Nusantara. Berita daerah. Berita daerah. Iya. Menri maning togi. Ini satu. Ada Susana Munai. Ini Susana versi Bugis juga ini. Coba dengar kue sebentar. Iyalah. Nah, Susana versi Bugis ini bicara gitu. Melok kasate. Ibu-ibu pakon raki buru ya. Masalah generasi. Halo, selamat. Aduh, lari dia. Dia cerogi, makanya lari. Coba na macam cerogi, macobi sisa ni. Aga nasang teki pale panapitolo malaka edeng lo sisa ni kasih moto aku gendong cucunya. Kau ni kapang kayak ugi lontok ya. Ugi lontok. Aku mau informasi dulu kalau ada Bang Dewa mendengarkan di sini yang di Bandung, Bang Dewa, tolong hubungi saya atau Akang ya, Bang Dewa yang di Bandung ya. Kehilangan HP kita. Bang Dewa di Bandung, iya. Ada Bunda Nora nih. Ugi tuh ya, ugi ujanget tah. Ugi Burundi ya. Ugi Malasa. Ini pakai bahasa Makassar saya nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teki boleh Subaida. Makan? Teki boleh. Apa Batu kemai ke makna. Ngomong apa sih Bang Zuma? Kukana aku tanak ke to jene ponto ki ngapa nak kulit jene to jene ponto. Amat kalau gitu. Kalau udah dibilang jene ponto aku udah tahu ini. Iyalah. Katanya orang jene ponto. Masa enggak ngerti? Iya. Tapi kan mantan, Bang. Oh iya, mantan orang jene ponto. Pernah mencalonkan diri dari Pak Dusun di sana. Bantu nompok. Sehat Abang ya? Sehat alhamdulillah. Disuruh. Tante Nora dibilang gila. Oh, aku dibilang gila sama Abang. Kata siapa? Itu tapping di bawah. Fitnah yang jangan percaya. Kebanyakan mendengarkan Edis. Iya, itu gimana? Edis mengatakan orang Kristen boleh menyembah manusia. RK mengatakan orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Gimana tuh Bang? Bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ada videonya loh Bang. Masa sih? Coba putar coba.
Enggak, nanti saya minta sama Ito Farung. Tadi diputar. Oh gitu. Iya, RK bilang orang Kristen tidak ada larangan menyembah orang gila. Oh. Masa abang belum dengar? Enggak. Aku nggak ngurusin mereka. Tapi kok bisa mereka membuat statement kayak gitu ya? Bisa menyembah orang gila. Mungkin suka-suka karena dia lah. Markus 3 kali. Mana tahu. Ya, nanti kalau udah apa saya kirim videonya sama abang ya. Iya. Oke, lanjut lagi bang, saya izin turun Oke. aja bang. Baik, makasih ya, hati-hati ya. Ya. Sama-sama, assalamualaikum. Bagaimana dengan temanku jadi? Ya. Aku diteror terus loh itu. Disuruh Sama. hubungi. Apa? Iya. Serius Apa orang. bang Andi? Oh Orang bang itu Andi. serius. Bukan cuma diteror, aku juga diteror. Terus-terusan. Dihubungi terus. Diteror Orang itu- gimana bang? Orang itu serius. Ya. Dia disuruh Mbak Nora pergi ke Kalimantan, jaga sawit. Kok juga sawit? Serius. Enggak, dia tambang, serius. tambang. Enggak main-main. Beliau kerja di tambang. Kalau ini ya disegerakan aja. Ngapain tunggu lama-lama? Ngapain harus ini? Kalau ada yang mau serius sama kita, kenapa tidak? Ya kan udah tadi aku bilang sama dia. Beliau itu umurnya sudah 56. Anaknya 7. Dia mau. Astagfirullahaladzim. Dia mau. Dia mau, tetap dia mau gitu. Ya sudah bang, aku nggak peduli. Karena tiap hari aku tengok dia di TikTok, aku nggak peduli. Berapapun umurnya, berapa anaknya aku sanggup. Nah, gitu. Gimana? Aku capek juga chat sama penghubungnya. Aku dikirimin fotonya. Orangnya gini. Serius nggak? Serius kata dia. Ya sudah. Halo. Ah itu ada tuh bang. Oke bang ya. Maghrib. Salib, Kristen salib. Salib. Islam lah. Krislam Islam. dia. Krislam. Islam. Oke, saya izin turun ya bang ya. Sehat selalu bang. Iya. Jangan lupa itu ya. Iya bang. Nanti dia apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sore bang. Iya, halo. Silakan buka Kok salibnya, Bang. sepi? Silakan. Aduh, saya nggak bisa buka kamera. Oh, iya. Iya. Oke, abangku nanti malam boleh kita diskusi ya. Kapan hari dikeluarkan bang? Iya, teman-teman kita nggak ini kalau enggak buka kamera katanya. Oh, siap. Iya. Siap. Nanti Terima sebentar kasih, malam. Bang. Iya, baik. Terima Baik. kasih bang. Makasih. Anto aja ini muslim ya? Halo, Saudara Anto. Halo. Saudara Anto. Halo. Halo. Baik teman-teman sekalian, kita pamit dulu, di sini sudah mau maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi nanti habis Isya ya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas semuanya, waktunya, materi-materi yang kita sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semua, teman-teman yang typing, teman-teman yang tap-tap layar, yang love orange, begitu juga yang di YouTube, yang mensubscribe channel kita, YouTube kita Zulkifli Abbas, dan juga yang like dan komen di sana. Masya Allah luar biasa. banyak hal yang lucu di situ ya, di YouTube ya. Saya sering senyum-senyum sendiri kalau baca komen mereka ini yang di YouTube. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi insya Allah habis Isya. Kita jumpa, kita masuk ke tema baru. Karena tema ini kita belum menemukan saudara kita dari non
yang yang bisa memberikan edukasi ya, kecuali kecuali yang seperti Bang Ari aja gitu ya teman-teman. Dan juga saya sampaikan di sini bahwa saudara kita dari non-muslim, saudara Dosma, itu beliau mau ketemu, beliau ada ke Makassar, mau jumpa. Mudah-mudahan besok saya ada waktu, kita jumpa sama beliau. Ya, mau ngobrol-ngobrol gitu, teman-teman, ngopi-ngopi kan ya, membahas tentang bisnis mungkin, bahas tentang yang lain gitu. Jadi kalau datang di kota kita, saudara kita ya, kita sambut, kita temani ngobrol, ngopi gitu kan ya. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak, meskipun kita beda akidah, tetapi kan sebagai anak bangsa kita ini saudara gitu ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya tentu tujuannya adalah untuk membicarakan bagaimana toleransi ini bisa kita rajut bersama antara dua agama ini. Saya katakan iya, itu cita-cita kita bersama ke depan. Saya kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan materi kita ini bisa diulang lagi nanti ketika kita sudah menemukan orang-orang yang pandai, pintar di kalangan mereka. Kita bahas lagi. Nanti tema sebentar malam kita, ada yang request tema enggak? Sebentar malam kita bahas apa? Iya, tetap kita prinsip kehati-hatian itu terutama gitu. Tentang penyaliban, banyak yang pesan materi penyaliban gitu ya. Temanya yang bagus apa? Siapa Yahweh? OKW, Oten Kapangaras, pahlawan, anakku Tuhanku. Pahlawan ini maksudnya apa? Pengantin rohani. Anakku adalah Tuhanmu. Tentang gereja, bahas Paulus. Oh, siapa pahlawan gitu ya, di Oten ya. Tugas Isa Al-Masih. Oke, baik, sudah kita copy. Ya teman-teman, kebanyakan juga cuman ngikut aja tema apapun itu, yang penting nyimak ya. Oke, nanti saya lihat dulu buku keramat saya terkait materi-materi yang dulu. Nanti kita cari di sana, baru kita ulas sebentar malam. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya, dukungannya juga terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ketika ada perbuatan atau tindakan yang kurang baik dari saya selama live ini, mohon saya dimaafkan ya. Yang pasti saya tidak mendikte, saya tidak mendogma, dan saya tidak mendoktrin bahwa Yahudi tidak makan babi, begitu juga umat Islam tidak makan babi. Tetapi menurut teman kita yang kemarin, dia katakan bahwa yang makan babi itu adalah bukan kita yang bilang, mereka yang bilang, dia yang bilang bahwa orang yang makan babi itu adalah, itu yang di bawah sudah hafal, nah itu sudah hafal. Sudah hafal. Syukur alhamdulillah. Sudah hafal, mantap. Kita tengok di YouTube ada yang menyajikan tema juga.
roh kebenaran. Oke. Baik, sahabat, sekali lagi minta maaf ya. Jangan pernah menuduh saya mengatakan yang makan B2 itu seperti itu, enggak. Bukan aku yang mengatakannya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, teman-teman yang di TikTok menjadi saksi, yang di YouTube yuk menjadi saksi. Yang mengatakan bahwa yang makan B2 itu bukan saya, tapi Robert. Namanya Robert. Aku masih mencari PT-nya. Mana PT-nya? Kirim dong. Kirim lewat DM PT-nya ya. Kalau ada yang menemukan itu, tolong kirim ke tempat saya, ke komal saya, ke akun saya gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, dan teman-teman saya non muslim, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, membuat Anda tersinggung, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim memiliki agama yang memang disampaikan, diajarkan untuk menyerukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang nyakitin hati Anda dengan kebenaran yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga itu menjadi jalan hidayah untuk Anda. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Jangan pernah kau makan bebek, karena kalau kau makan bebek, kau dibilang sebagai jin bedengnya. Jin pohon, jin gunung, jin laut, itu adalah pemakan bebek. Lucu. Bye. Assalamualaikum. Yang lain, dari mulai bangsa malaikat, dari mulai bangsa manusia, sampai bangsa manapun juga, silahkan kumpulkan, kata Allah. Dengan sombong Allah mengatakan, semuanya maju, kata Allah. Maju semuanya, silahkan buat ayat semisal Al-Quran. Andaikan ada satu orang yang berhasil membuat ayat semisal Al-Quran, saya satu keluarga hari ini juga, saya akan keluar dari Islam. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kenapa Allah berani menantang seperti itu? Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Karena Allah tahu bahwa yang namanya logika manusia tidak akan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Itulah mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Bukan hanya bisa diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kita, dan kita bisa melihat sampai hari ini. Itulah Al-Quranul Karim, bukti kalau Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Kaidah-kaidah bahasa di dalam Al-Quran, bagaimana luar biasanya, bahasa-bahasa lembutnya dalam Al-Quran. Makanya saya pribadi ya, Bang Preki ya, saya pribadi itu bukan hanya mengatakan Al-Quran adalah firman dari Allah, tetapi saya mengatakan Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kami umat muslim. Kenapa? Karena lihat bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasanya begitu santun. Aku jadi ingat Ustadz Felix memang pernah ngomong, aku pernah nonton, dia bilang mujizat yang satu-satunya mujizat yang masih ada sampai sekarang itu Al-Quran. Itu betul, Ustadz Felix. Betul. Ya. Sampai-sampai di zaman dahulu ada trio wek-wek. Yang pertama adalah Al-Anas bin Malik, yang kedua adalah Abu Sofyan, dan yang ketiga adalah Abu Jahal. Mereka mengumpulkan semua penyair-penyair pada saat itu untuk membuat ayat tandingan semisal Al-Quran. Tapi mereka tidak sanggup. Tidak ada yang sanggup. Mereka tahu kalau Al-Quran itu adalah mujizat. Mereka tahu kalau Al-Quran itu adalah dari Allah. Tapi karena kesombongan mereka tidak mau yang namanya memeluk yang namanya Islam. Tidak mau bertukuk lutut kepada Islam. Andaikan mereka tidak sombong, ibarat kasarnya, sebagai analogi kayak gini. Ketika saya mengajak berantem kepada Bang Pelik, bagaimana kalau saya tantang Bang Prengki itu berantem? Kalau misalkan saya kalah, saya bersedia jadi budak Bang Prengki. Andaikan Bang Prengki salah, Bang Prengki harus menjadi budak saya. Ini fair.
Ini fair. Kenapa dikatakan fair? Karena 1 lawan 1. Tapi di sini Allah menantang ke semuanya. Silakan buatkan ayat semisal Al-Quran. Kalau misalkan sanggup, masihkah kita mau mendustakan yang namanya Al-Quran? Masihkah kita punya sifat yang namanya sifat nafsu? Tidak mau yang namanya menggunakan akal sehat di situ? Masihkah kita tidak menerima yang namanya Al-Quranul Karim? Seperti itu Bang Prengki ya. Jadi sebagaimana Bang Prengki dikatakan, kita di sini menggunakan yang namanya akal sehat. Gelar itu bukan berarti kita itu pintar. Seperti halnya kita punya yang namanya gelar-gelar ijazah SH, sarjana ataupun gelar insinyur. Tetapi yang namanya pintar itu ketika yang namanya akal sehat itu difungsikan. Itulah di situ yang namanya kepintaran. Jangan mempunyai sifat iblis. Karena kita tahu ya, kalau orang itu punya sifat jin, jin adalah pikiran kita sendiri yang suka licik dan menipu siapapun juga. Itu sifat jin. Dan yang kedua, jangan mempunyai yang namanya sifat setan. Kenapa? Karena setan adalah sifat jahat dalam diri kita yang suka yang namanya melakukan maksiat. Dan yang terakhir, jangan punya yang namanya sifat iblis. Karena iblis adalah ego kita yang selalu merasa paling hebat dan paling baik di antara semuanya. Seperti itu. Andaikan ada orang yang tidak mau memeluk Islam, tidak bertekuk lutut kepada Al-Quran, saya katakan dengan kasar ya, bodoh orang itu, Bang Prengki. Kalau tidak tunduk kepada Al-Quran, sangatlah bodoh, sangatlah rugi. Nah, begitu. Itu untuk sebagai akal. Nanti saya ceritakan bagaimana kita mengenal Allah itu dengan sifatnya, sifat yang 20, Asmaul Husna, sifatnya 99, nanti saya jelaskan secara akal. Mudah-mudahan Bang Prengki di sini nanti mungkin di next time aku pasti sering-sering mampir lah. Ya udah, kalau begitu karena siap. Aku suka kalau dikasih jawaban-jawaban gini, gini. Jadi aku belajar mencerna. Gini. Karena aku juga bertanya bukan cuma satu tempat. Jadi aku bisa nanya-nanya, kayak gini sudut pandang Muslim. Tapi kalau aku kebanyakan selama ini problem sih. Kayak ada problem gimana sudut pandang Muslim, gimana ini menyikapi. Tapi aku bukan mau adu-adu argumen. Aku bukan, karena aku juga bukan ahli Bang. Baik. Tadi ada pertanyaan sedikit ya, Bang Prengki bilang dia itu tidak paham soal Al-Quran, tapi dia menjaga sholatnya, kelakuannya itu baik. Begitu ya Bang Prengki. Terus itu Bang. Sementara orang ini paham akan Al-Quran, tetapi kelakuannya tidak baik. Begitu ya? Bukan tidak baik lah. Kurang baik lah ya. Dia tidak menjalankan semuanya yang dia tahu. Baik. Itu maksud aku. Baik. Perintah itu sudah datang Bang Prengki. Perintah sudah datang, tetapi dia tidak melaksanakannya. Itu betul yang dikatakan sebagai oknum. Sebagai oknum di situ. Bukankah Allah sudah memerintahkan kepada kita jaga yang namanya sholat, tapi orang itu tidak mau menjaganya. Itu jangan disalahkan Islamnya, tetapi salahkan Muslim. Kalau itu aku tahu. Muslimnya itu yang salah. Nah, kenapa pada saat tadi Bang Prengki mengatakan si orang ini tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham isi Al-Quran, tapi sholatnya dijaga. Inilah luar biasanya dalam Islam. Allah, Nabi Muhammad mengatakan ya kepada kami di dalam hadis, kalau misalkan kita datang ke dokter, kita memeriksakan penyakit kita, ya kan? Dokter tidak pernah berjanji, Bang. Kalau kamu makan obat ini, kamu akan sembuh. Dokter tidak janji. Ketika yang namanya kita itu bersekolah tinggi, dosen mengatakan, kalau kamu lulus dalam ujian, kamu akan menjadi orang kaya. Dosen tidak berjanji, Bang. Tetapi Allah berjanji, kalau kamu menjaga sholatmu, aku akan menjaga kamu. Aku akan mengangkat harkat martabat kamu. Nah itulah, karena dia menjaga sholatnya, disitulah orang itu yang luar biasa, Bang. Karena dia menjaga yang namanya sholatnya. Makanya Dewa mengatakan kepada muslimah yang ada di sini semua, jaga yang namanya sholat. Ketika kita meninggal nanti, insya Allah sholat itulah nanti yang akan menjaga kita. Itu Bang Prengki ya, poinnya. Iya. Karena dia menjaga sholat, makanya akhlaknya itu bagus. Bagaimana dengan dia sholat tapi masih korupsi? Berarti sholatnya nggak bener itu, masih belum benar. Nah, kalau aku sih bersudut pandang gini, kalau dia sholat terus dia korupsi, dia sholat aja korupsi, apalagi kalau enggak. Bukan, kalau itu sholatnya nggak bener Bang Prengki. Dia masih tidak takut sama Allah, Bang.
Tapi kalau dia takut sama Allah, jangankan korupsi miliaran jutaan, 1 rupiah pun pasti dia takut, Bang. Kalau dia prinsipnya takut sama Allah. Cuma sayangnya, banyak orang yang melakukan sholat, tapi banyak yang tidak benar kelakuannya karena sholatnya nggak benar. Makanya sebelum sholatnya itu benar, benerin dulu wudunya. Wudunya benerin dulu, baru sholatnya. Di situ, Bang. Karena yang namanya ketika aku ingat wudhu, aku pernah panjang sekali penjelasan itu, sampai ribut itu masalah wudhu. Iya. Kan wudhu itu kan sakral juga, Bang. Maksudnya salah satu yang harus dilakukan sebelum sholat itu banyak lah. Betul. Kita diwajibkan untuk mensucikan diri dengan jalan berwudu. Tidak bersih ya, bukan bersih ya Bang Brengki ya. Jangan salah paham di sini. Bukan bersih tetapi suci. Itu lama itu. Kalau mau lari ke sana banyak loh, banyak kasus yang pernah saya bahas. Salah satunya itu yang pernah pamanku kan Muslim. Dia ngomong kalau sholat wudu itu terus kita buang angin itu harus wudu ulang. Iya betul. Nah, ada dijelaskan yang membatalkan wudu. Jadi pada saat kita itu bagaimana kita mau menghadap yang maha suci sementara badan kita itu tidak suci, itu kan tidak masuk akal. Makanya di Islam itu diperintahkan kami itu supaya bersuci, bukan bersih. Karena yang namanya suci sudah pasti bersih. Tapi yang namanya bersih belum tentu itu suci. Jadi bedakan di situ. Makanya kami itu selalu mensucikan diri. Surga itu pemiliknya adalah Sang Maha Suci. Surga itu adalah tempat suci. Makanya surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Bagaimana surga mau diberikan kepada orang yang najis? Itu kan hal yang tidak mungkin. Bersunat aja kagak, itu kan najis. Sudah mau bersunat juga kagak, sholat juga kagak, apalagi orang-orang kafir gitu kan. Maaf kalau misalkan saya kasar, termasuk Bang Brengki. Bang Brengki pun orang kafir di dalam Islam. Di dalam Islam aku terima orang itu. yang menutup. Cuma orang yang menutup. karena orang gini, kalau aku dikatakan kafir, aku mengaku itu. Tapi bukan berarti kafir itu semua jahat kan begitu. Kafir itu kan hanya gelar orang yang tidak mengakui Muhammad. Dalam bahasa Muslim itu kan menutup diri kan. Nah, betul. gitu. Bahkan orang Islam yang tidak melaksanakan sholat itu pun kafir. Tapi kafirnya itu bukan kafir tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui keesaan Allah. Kafirnya itu karena perintah. Karena perintah. Ketika yang namanya perintah itu datang, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, kafir. Saya katakan, kafirnya itu bukan kafir tidak mengakui Nabi Muhammad, bukan, tetapi kafir terhadap perintah Allah. Itu kafirnya. Jadi bedakan di situ ya. Oh, berarti melanggar aturan juga itu termasuk kafir. Termasuk kafir. Makanya tidak ada alasan Bang Brengki, siapapun juga tidak punya alasan yang kuat untuk meninggalkan sholat. Coba saya tanya, alasan apa coba? Alasan apa? Yang di bawah deh, yang di bawah, saya pengen tanya. Alasan apa ketika yang namanya seseorang itu bisa meninggalkan sholat? Kasih satu saya alasan yang tepat aja. Kalau boleh aku jawab? Ya. Kalau menyelamatkan nyawa diri. Kenapa? Kalau menyelamatkan nyawa, itu sah. Itu bagus. Kan di dalam hadis sudah jelas. Apabila kita menyelamatkan satu orang, dalam saat sholat kita meninggalkan sholat untuk menyelamatkan nyawa itu sah. Itu boleh. Bahkan ketika kita dipanggil sama ibu kita, tinggalkan. Sholat itu ditinggalkan. Kalau itu kontroversi. Itu aku pernah bicara sama teman itu kan ada kisah. Teman aku bilang, kalau kamu sholat terus dipanggil ibu, kamu bisa kasih besar suaramu. Bisa besar suara Allah Akbar. Jadi ibumu dengar. Izin. Bang Dewa dikoreksi, Bang Dewa. Bang Dewa dikoreksi, mungkin bukan ditinggalkan ya. Ketika menyelamatkan nyawa orang bukan ditinggalkan, tapi diulur waktu sholatnya sampai urusan dia selesai. Kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya, itu namanya dikodok. Bukan digantikan sholatnya, gitu. Bukan ditinggalkan. Kita selamatkan dulu, tapi sholat lagi gitu. Setelah diselamatkan, sholat lagi. Nggak ditinggalkan. Apa sih zuhur ditinggalkan? Nggak, bukan begitu. Pengertiannya itu luas. Pengertiannya, begitu Bang. Abang-abang, aku ini nggak bisa lama soalnya aku
di sini udah jam 6, aku ada urusan, ada janji teman. Aku mau Oh, Dewa pamit baru dulu. panas padahal ini, Ya. Bang. Dewa baru panas padahal ini. Ya, kalau Baru panas di bahas sini. sholat panjang Bang. Banyak Ya, banyak Bapak sekali kita pertanyaan aku. Bang Franky. Iya, iya. Bang Franky. Ya. Kan saya tadi saya baca taping ya, Bang Franky juga kadang nanya-nanya naik ke room teman sebelah. Ah, Bang Franky, fitnah apa yang pernah Bang Franky dengar tentang Islam? Biar nanti ya kalau misalnya ada dengar fitnah aku merasa tentang itu Islam, lebih baik konfirmasi sama ahlinya langsung. Kebanyakan fitnah itu yang seperti tadi Abang jelaskan bahwa oknum. Oh iya benar. Oknum dengan dulu sebelum saya dijelaskan soal ayat, memang ada ayat-ayat yang memang kalau kita telah mentah ya memang jadinya pasti salah paham. Tapi kalau saya dijelaskan sama teman bahwa ayat itu kamu tidak bisa pahami secara mentah dan ada ayat-ayat sebelumnya. Oh iya. Kayak seperti kayak perangi kafir apa Al-Baqarah 1. Itu aku udah jelasin. Aku bahkan aku bisa jawab kalau ada orang yang mengklaim itu salah. Aku bisa Ya, jawab. semoga Bang Franky dapat hidayah ya. Aku lebih ke Padahal Bang Franky, sharing. saya nanti pengen yang namanya diskusi mengenai soal reinkarnasi. Kebetulan sedikit banyaknya pun saya paham, ya kan? Dan Aku itu bisa tidak masuk jelaskan akal. sederhana kalau reinkarnasi. Jadi Nggak, nanti reinkarnasi panjang, itu Bang. kan, Nanti panjang. Ya, maksudnya Saya bisa sederhana menjelaskan aja. juga, Bang. Ya, reinkarnasi itu aku tidak bisa membuktikan bahwa manusia meninggal akan jadi manusia apa secara logis. Yeah. Secara maksudnya sains, aku tidak bisa itu. Cuma aku menjawab secara logika logika sederhana aku kayak gini, kenapa orang terlahir cacat, terlahir ini. Oke, kalau kita mengatakan itu ujian, kalau aku pribadi ya, aku merasa itu bukan keadilan. Di mana orang itu terlahir cacat, terus saya terlahir kaya, terus ini misalnya gini, kasih contoh paling gampang aja, orang yang terlahir mungkin di negara yang mungkin tidak ada agama, sedangkan aku terlahir di negara yang beragama, aku beruntung, dia kurang beruntung. Nah, ya itu Kalau itu saya bisa jelasin, Bang. Dan kenapa ya, gimana? ada bayi meninggal juga di dalam kandungan. Itu bisa dijelaskan secara keimanan, Bang, itu, Bang. Ya, gimana, Secara Bang? Aku keimanan. penasaran kalau Bagaimana dengan Nggak apa-apa, cacat, aku tunda gitu dulu kan? anakku. Ya, gimana? Baik. Pada saat orang itu dilahirkan meninggal, dia itu sebelumnya itu dia berbicara dengan Allah. Apakah engkau sanggup ketika yang namanya masuk ke dunia, beriman kepadaku dan menyebarkan agama Islam dan membela agamaku, dia itu tidak sanggup, Bang. Tidak sanggup. Makanya dia memilih untuk tidak hidup, Bang. Belum lagi nanti di dalam Islam ada yang namanya takdir, Bang. Ada yang takdir mubron dan lain sebagainya gitu kan, di mana takdir itu tidak bisa kita memilih. Nah, itu nanti penjelasannya panjang juga, Bang. Kalau misalkan abang ini ya masih lama itu Dewa jelasin, Bang. Iya. Berdasarkan di Betul. Islam. Ya. Nanti abang cari waktu aja. Cari waktu Kalau itu kapan. soal yang ada bayi, itu memang Papa pernah jelaskan. Papaku pernah jelaskan. Papaku kan mualaf. Jadi Papa jelaskan kalau bayi lahir itu, Bapakku bilang kalau bayi lahir itu dia lepas tangannya. Itu saya nggak tahu bahasa tasawuf kata apa, saya nggak tahu. Yang jelas buka genggaman itu kita punya janji itu kita cari kembali. Jadi kita hidup ini ada gunanya, ada tujuan. Jadi kita hidup itu tujuan kita cari itu yang terlepas dari tangan kita itu. Kau tidak mau kehilangan masa depan. Tutorial cara Sumpah sarkas banget.